Sejarah Islam mencatat ada sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban. Bulan ini merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah yang berada di antara dua bulan mulia, yakni Rajab dan Ramadan. Pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebaikan, membuka pintu ampunan, memberikan pertolongan, serta membebaskan hambanya dari api neraka. Hal ini dijelaskan dalam buku Kemuliaan Bulan Sya'ban, karya Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng Misteri yang berbahagia, jangan lupa selalu mensupport kami dengan mensubscribe, like, dan share, serta hidupkan lonceng notifikasi supaya sahabat bisa selalu menyimak tayangan kami yang insya Allah menambah pengetahuan. Terima kasih. Selain keutamaannya, Sya'ban juga menjadi waktu terjadinya beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Lalu, apa saja peristiwa di bulan Sya'ban? Berikut misteri 7 peristiwa di bulan Sya'ban yang perlu diketahui umat Islam. Dan inilah 7 misteri peristiwa di bulan Sya'ban yang telah kami rangkum versi Rumah Odeng Misteri. Yang pertama, berpindahnya kiblat umat Islam. Berpindahnya kiblat umat Islam. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah perubahan arah kiblat umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berpaling dari kiblat sebelumnya, yaitu Baitul Maqdis ke wilayah Syam, Yerusalem, menuju Ka'bah di Masjidil Haram. Peristiwa ini terjadi pada tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bertepatan dengan bulan Sya'ban. Para ulama salaf memiliki perbedaan pendapat mengenai waktu pasti terjadinya peristiwa ini. Namun, mayoritas ulama tersebut menyebut perpindahan kiblat berlangsung pada pertengahan bulan Sya'ban, tepatnya di sekitar 18 bulan sejak Rasulullah SAW menetap di Madinah. Perubahan kiblat tersebut merupakan hal yang sangat dinantikan oleh Rasulullah SAW. Beliau sering berdoa dan menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan keinginan Rasulullah SAW dengan menurunkan wahyu sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, "Sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu sekalian berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat di Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan." Itulah ayat tentang keterangan dari berpindahnya kiblat dari Yerusalem ke Masjidil Haram. Yang kedua, diwajibkannya ibadah puasa Ramadan. Abu Ja'far At-Tabrani menjelaskan pada tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kewajiban puasa Ramadan bagi umat Islam. Ketentuan tersebut diriwayatkan turun pada bulan Sya'ban. Saat Nabi Muhammad SAW baru tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi melaksanakan puasa pada hari Asyura. Rasulullah SAW kemudian menanyakan alasan puasa tersebut. Mereka menjelaskan bahwa hari Asyura merupakan hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya, serta menenggelamkan Fir'aun berserta bala tentaranya. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kami lebih berhak daripada mereka atas Musa." Setelah itu, beliau turut berpuasa dan mengajak umat Islam untuk berpuasa bersama beliau. Namun, setelah kewajiban puasa Ramadan ditetapkan, Rasulullah SAW tidak lagi memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura. Meski demikian, beliau juga tidak melarang jika ada umat Islam yang tetap melaksanakannya. Pada tahun yang sama, Rasulullah SAW juga memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat fitrah. Beliau mengajarkan agar zakat tersebut dibayarkan 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri.
Lalu peristiwa yang ketiga, peperangan Bani Mustalik. Bani Mustalik merupakan salah satu kelompok yang memusuhi Rasulullah SAW dan merencanakan upaya pembunuhan terhadap beliau. Rencana tersebut diketahui setelah seorang sahabat dari kalangan Badui menyampaikan kabar itu kepada Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Dalam peperangan tersebut, pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan dan melumpuhkan pasukan Bani Mustalik. Lalu peristiwa yang keempat, bulan dilaporkannya semua amal manusia. Bulan Sya'ban dikenal sebagai masa ketika seluruh amal perbuatan manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini, segala perbuatan hamba diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud kekuasaan dan keagungannya. Pengangkatan amal ini juga menjadi bukti bahwa setiap perbuatan manusia akan ditampakkan dan dicatat oleh para malaikat. Dari Usama bin Zaid berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Beliau pun menjawab, bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Di bulan itu diangkat amal-amal kepada Allah Tuhan semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Lalu yang kelima, bulan ditentukannya ajal manusia. Bulan Sya'ban juga disebut sebagai waktu ditetapkannya ajal manusia. Pada bulan ini, ketentuan tentang hidup dan mati seseorang hamba dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa di bulan Sya'ban?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah di bulan ini telah menulis seorang sebagai mayat di tahun itu. Maka aku senang ajalku datang kepadaku sedang aku dalam keadaan berpuasa." Menurut penelusuran Detik Hikmah, hadis ditentukannya ajal pada bulan Sya'ban dinilai mursal, sanadnya terputus, umumnya dianggap lemah. Walaupun seperti itu, hadis ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita untuk beramal di bulan Sya'ban. Lalu yang keenam, adanya malam nisfu Sya'ban. Pada bulan Sya'ban, terdapat malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, yang dikenal sebagai malam penuh kemuliaan dan keberkahan. Pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ampunan kepada hamba-hambanya. Disebut dalam sebuah riwayat, Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kepada semua hambanya di malam nisfu Sya'ban, kemudian memberikan pengampunan kepada mereka semuanya, kecuali kepada musyrik dan orang yang selalu mengajak kepada perselisihan. Selain itu, nisfu Sya'ban juga dikenal sebagai malam terbukanya pintu-pintu langit yang dijaga para malaikat. Karena keutamaannya itu, umat Islam dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang berlangsung pada pertengahan bulan Sya'ban dengan berbagai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya rahmat Allah mendekat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka mengampuni orang yang meminta ampunan, kecuali pelacur dan penarik pajak." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Adi dari Utsman bin Abi Al-Hash. Berada amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban antara lain melaksanakan sholat sunnah, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memanjatkan doa, serta membaca surat Yasin. Lalu yang terakhir, misteri peristiwa di bulan Sya'ban, yaitu turunnya perintah berselawat kepada Nabi SAW. Bulan Sya'ban juga menjadi waktu turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menegaskan pentingnya memuliakan Rasulullah SAW dengan memperbanyak selawat sebagai bagian dari amal ibadah sehari-hari. Perintah tersebut diabadikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman,
Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Inilah ayat pertama di mana Allah mewajibkan kita untuk berselawat ke atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap waktu kita. Sahabat Odeng Misteri yang berbahagia, demikian 7 misteri peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Semoga bermanfaat dan menambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga memohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian dalam tayangan ini, dan ini semata-mata kehilafan dan kekurangan kami. Selamat berjumpa di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.